Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada akhirnya kita sampai juga pada pertemuan ke-9 kuliah psikologi kognitif dengan tema bahasa ya. Pokok pembahasan kita kali ini tentunya sangat menarik, menjelaskan tentang bagaimana kaitan antara fungsi bahasa dengan proses kognitif manusia. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi. Nanti materinya akan saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian akan ada aktivitas fun learning yang memungkinkan teman-teman belajar secara aktif, mempelajari dan juga memahami tentang struktur bahasa dan kaitannya dengan fungsi kognitif. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Materi yang pertama tentang bahasa tentunya kita kenal terlebih dahulu pengertiannya. Bahasa adalah sistem komunikasi yang berfungsi meneruskan pemikiran seseorang melalui suara, yaitu dengan proses bicara, atau melalui simbol, yaitu melalui bahasa tertulis dan juga bahasa tubuh. Nah, dengan pengertian ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa bahasa yang tertulis maksudnya adalah kita dalam proses membaca, menulis itu berarti kita bertemu dengan bentuk bahasa simbol atau bahasa tertulis. Dan juga ternyata ada juga yang bersifat, lebih abstrak lagi ya, yaitu bahasa tubuh. Kemudian, bahasa itu juga memungkinkan manusia untuk menghasilkan gagasan, menghasilkan ide, atau kesimpulan baru sesuai dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Nah ini ya, Masya Allah keren sekali bagaimana cara otak manusia bekerja, yang juga di dalamnya melibatkan fungsi bahasa, yang membuat juga manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan kenali kenapa sih penting belajar bahasa itu. Kita lihat bersama-sama di sini adalah bagan penampang otak manusia yang menjelaskan berbagai bagian dari otak manusia. Keren sekali ya, luar biasa kompleks ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki bersama yaitu otak. Nah, otak di sini memiliki dua bagian penting yang terlibat dalam fungsi bahasa. Ya, di sini adalah menjelaskan dua fungsi bahasa yang paling dominan yaitu pada area Broca sebagai fungsi ekspresif dan juga pada area Wernicke sebagai fungsi reseptif. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua ya. Kita membahas tentang unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa di sini kita akan mengenal macam-macam komponen bahasa dan peranannya dalam proses kognitif. Sebelum Bulky menjelaskan lebih lanjut, kita lakukan beberapa aktivitas fun learning berikut ini supaya teman-teman lebih memahami komponen atau unsur-unsur dalam struktur bahasa. Oke? Baik teman-teman, kita masuk ke aktivitas fun learning dulu ya, seperti yang Bulky sampaikan tadi, supaya teman-teman lebih memahami nih, apa saja yang menjadi unsur-unsur atau komponen dalam struktur bahasa. Baik, kita masuk ke aktivitas yang pertama ya. Aktivitas yang pertama ini sifatnya adalah sebuah refleksi ya, teman-teman kita bersama memahami ada kata-kata dan lalu ucapkan kalimat di bawah ini dengan jelas. Kalian lengkapi kata-kata yang di bawah ini kosong ya, kata yang kosong kehilangan salah satu hurufnya. Kemudian ucapkan lagi kalimat di bawah ini dengan jelas. Kupu-kupu punya saya, ada huruf di belakangnya hilang yaitu bunyi huruf P ya atau up. Kita menyebutnya bunyi up. Nah, coba ucapkan bunyi up dan juga di kalimat kedua kita menemukan saat lebaran ada ketupa. Ketupa apa? Belakangnya supaya bermakna, ketupa itu tidak bermakna, maka perlu ditambah bunyi huruf T, bisa menjadi ketupat. Bunyi at di belakang yang mati ya, itu melengkapi kata itu menjadi bermakna. Ketupat menjadi punya makna. Bunyinya at gitu ya. Nah, coba kalau kita ucapkan bunyi up pada kata sayap dan bunyi at pada kata ketupat, itu tidak akan ada artinya bukan? Nah, bunyi ep dan et itu tadi dalam struktur bahasa kita sebut dengan fonem. Fonem dalam struktur bahasa itu artinya adalah bunyi atau suara begitu ya dalam sebuah kata yang apabila berdiri sendiri dia tidak akan punya makna. Kita masuk ke aktivitas berikutnya. Nah, di sini ada beberapa huruf acak ya, teman-teman. Nah,
huruf-huruf yang diacak ini, coba kalian temukan sebanyak mungkin kata yang berhubungan dengan kondisi pandemi COVID-19. Coba ya, bisa berupa kata-kata yang kalian temukan secara horizontal, secara vertikal, atau diagonal. Nah, berapa banyak nih katanya? Kita hitung waktunya ya, karena tadi sudah sambil berjalan, teman-teman pasti sudah paham maksudnya. Kita hitung sampai 15 detik, lalu kita lihat bersama berapa jumlah kata yang bisa teman-teman temukan. Oke, saya hitung waktunya. Oke, sudah 15 detik. Kita perhatikan lagi apa yang menjadi jawaban dari aktivitas ini ya. Nah, ini dia jawabannya. Siapa yang menemukan? Yang pertama pastinya di paling atas ya, dan itu mengikuti pola kalau kita membaca ya. Jadi ada kata virus di situ. Dan seterusnya sampai 14 kata totalnya yang semuanya bisa kalian temukan di kata huruf yang diacak ini. Nah, semua ini kita sebut dengan morfem ya. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morfem juga membentuk suku kata dan kata-kata. Nah, kenapa kemudian kita bisa menemukan banyak sekali kata meskipun huruf yang disajikan itu acak, itu karena manusia mengenal setidaknya ada 60.000 kata yang tersimpan dalam leksikon. Leksikon itu seperti kamus ya, kamus yang dimiliki oleh otak seluruh manusia itu punya leksikon. Nah, inilah yang disebut dengan morfem. Nah, keren ya, semuanya sudah terlibat aktif dalam pembelajaran fun learning yang harapannya tentu Bulky ingin teman-teman bisa lebih memahami struktur bahasa, tidak hanya dengan dijelaskan tapi juga memahami secara praktik ya bagaimana penggunaan unsur-unsur bahasa tersebut dalam komunikasi kita sehari-hari ketika membaca, ketika mendengar kata dari orang lain, mendengar kalimat, frase dan seterusnya. Dari dua aktivitas di atas, kita bisa memahami tentang unit-unit dalam struktur bahasa dalam fungsi kognitif manusia. Yuk kita kembali ke slide materi. Pada slide materi ini, teman-teman bisa melihat lagi dan memahami kembali berdasarkan refleksi yang dilakukan tadi ya pada aktivitas fun learning. Teman-teman bisa lihat di sini unsur-unsur dalam bahasa, yaitu yang tadi sudah kita pahami seperti fonem, morfem, sintaks, dan juga pragmatik. Yang tadi kita lakukan bersama dalam aktivitas fun learning adalah fonem dan morfem ya. Ternyata ada dua lagi unsur dalam bahasa yaitu unsur sintaks dan juga unsur pragmatik. Baik teman-teman, sekian penjelasan tentang unsur-unsur dalam bahasa yang merupakan materi dasar dari tema bahasa ya. Untuk berikutnya nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Untuk tema bahasa ini kita bisa memaknai dari sudut pandang unity of science atau kesatuan ilmu, tentunya dari penggalan ayat yang pasti semuanya sudah sangat familiar, yaitu pada surat Al-Alaq ya, yang merupakan juga salah satu ayat yang turun pertama kali. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama ini bisa kita maknai tidak terbatas pada Iqra atau membaca saja, namun juga membaca peristiwa yang terjadi. Teman-teman tentu bisa memaknai bahwa ini adalah menjadi salah satu fungsi dalam bahasa, yaitu bahasa penggunaannya secara tertulis melalui proses membaca. Nah, setelah itu kita juga bisa memahami bahwa proses membaca, menalar, dan berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memerintahkan manusia untuk menulis. Membaca, menulis, dan seterusnya adalah semua aktivitas yang melibatkan bahasa. Maka upaya manusia untuk membaca, menulis, dan mempelajari sebaiknya dilandasi oleh tujuan yang mulia sebagai wujud syukur atas nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Demikian penjelasan dari Bu Luki tentang kesatuan ilmu dari proses bahasa. Di sini teman-teman bisa merujuk sumber referensi yang digunakan dalam materi ini. Dan
Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang um, aspek atau bahasan dalam tema bahasa berikutnya, yaitu tentang membaca dan menulis ya. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada keterbatasan. Kita lanjut diskusi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.